Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Disyukur kepada Allah, sholatu wassalamu ala rasulillah. Mohon maaf terlambat sekali, Pak Indra sampai 3 kali nelfon. Jadi kebetulan ada di depan ada orang juga yang sedang menceritakan masalah, dan saya sudah beberapa kali potong-potong baru ke telepon karena memang permasalahan yang agak berat. Jadi saya coba selesaikan sebentar, dan alhamdulillah telepon ketiga baru bisa masuk karena ngomong nggak betul terus. Ya mohon maaf, mudah-mudahan perjumpaan kita waktu sekitar 15 menit bisa sedikit menginspirasi kita semua. Baik, kita masuk pengajian kita ke sifat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fi darin amin. Allah berkatalah pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini mendapatkan manfaat dari akhirat dunia dan akhirat. As-sifatul tsalitsatu wajibatul lahu ta'ala al-baqa. Bermula sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ketiga, yaitu baqa. Kita sudah tahu kemarin ada dua sifat Allah Ta'ala yang kita pelajari, yaitu ada wujud, ada qidam. Nah, yang ketiga seperti kita ketahui bersama, ada sifat Allah Ta'ala yang namanya baqa, yaitu bekal. Bekal Allah Ta'ala apa maknanya? Wa maknahu adamul akhiriyati lil wujudi. Maknanya baqa adalah tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Ta'ala. Artinya wujud Allah Ta'ala itu setelah beliau wujud, bersifat dengan sifat pertama wujud, Allah Ta'ala tidak pernah berakhir. Dan kita sudah pernah dengar ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap kita yang ada, semuanya akan hancur, akan fana, akan hilang, akan rusak wujud kita. Uronyo ada aqua ini akan habis, botolnya akan hancur. Tapi Allah Ta'ala tidak akan rusak, tidak akan hilang, tidak akan berubah sedikitpun dari zat Allah Ta'ala. Dan ini disebut dengan kekal. Ulunsi ditanyo, nek ditanyo yang sudah meninggal. Sekarang bahkan kadang-kadang ada yang dikubur sudah tidak ada lagi desanya. Kalau kita meninggal, yang pertama hancur dari tubuh kita adalah, siapa yang tahu, sudah pernah saya cerita kemarin, mata. Yang terakhir hancur adalah tulang sulbi kita. Tapi tulang sulbi pun setelah ratusan tahun dia juga akan hilang. Nah, jadi semuanya from ash to ash, from dust to dust. Dari abu menjadi abu, dari debu menjadi debu, dari tanah menjadi tanah. Kita akan menjadi tanah kembali. Jadi kalau Allah itu tidak pernah hancur, tidak pernah hilang. Makanya kalau kita punya masalah, kita punya problema, kita punya apapun yang membuat kita galau, jangan takut, mintalah kepada Allah, karena Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lupa, tidak pernah mati. Dan Allah akan memberikan sesuatu dengan jalan yang terbaik yang bisa Allah berikan kepada kita. Terkadang waktu kita dapat solusi dari Allah, rupanya luar biasa. Begitu kita dapat solusi dari Allah Ta'ala, begitu kita tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Karena Allah tidak pernah mati, tidak pernah tidur. Terkadang uronyo, ya Allah, Nabi itu membeli dari penjara uronyo. Tapi Allah kadang-kadang jadi kelepasan kita sebulan lagi, 2 bulan lagi, baru kita lepas. Kenapa? Dalam sebulan, 2 bulan itu mungkin Allah ingin kita mengikuti pengajian-pengajian. Allah ingin kita lebih dekat di majelis taklim. Di sini ada jalur pengajian, ada Tengku Miswar, Walid Miswar, ada Tengku Darhashi dan kawan-kawan, ada kami tim, ada Tengku Abah Ali Imran, ada Abi Jamal Kandang. Ada 4 pengajian dalam 1 minggu. Dan ini terus terjadi. Mungkin Allah kepengen kita berada di sini, minimal ada sesuatu yang dapat kita rasakan sebelum kita kembali ke kampung nantinya. Insya Allah, Allah akan buat kita yang terbaik. Makanya hari ini jangan galau, jangan susah, nikmati saja. Insya Allah saat kita besok dapat solusi dari Allah yang Maha Kekal, kita akan lihat ternyata begitu besar rahasia Allah. Ini punya urun-urun kawain loh, anak lupa dengan yang lain. Ada yang baru masuk, mungkin begitu banyak persahabatan, pertemanan yang bisa terjadi kalau kita berada di sini. Dan jangan susah, kalau semua di sini sahabat kita, semua warga binaan yang hadir di sini
semua adalah orang-orang beriman kepada Allah, orang yang dekat kepada Allah, orang yang yakin kepada Allah. Kita mau neku kita yang maha hati dan ada kebahagiaan mati kita. Karena kenapa? Saat kita berpegang kepada Allah, berpegang dengan tali Allah, insya Allah tidak ada yang membuat kita takut. Dan ini yang harus kita pelajari, bagaimana kita mencoba melihat apa yang kira-kira terjadi hikmahnya, apa rahasia yang Allah simpan untuk kita. Jadi kalau kita yakin dengan Allah yang bersifat Bapa, Allah tidak akan mati. Menyotanya tak bergantung Pak Uronyo tanya nangan wali kota. Wali kota itu sampai tahun 2022 itu ganti orang lain. Kita kawan dengan Jokowi, Jokowi pun ada masanya. Setelah itu ganti dengan orang lain lagi. Orang akan silih berganti jabatannya. Begitu juga dengan umurnya. Tanya nangan, kalau menapeki. Saya metuli dengan kepala kejaksaan atau kajari. Kajarinya besok ganti. Karena lingannya. Saya kenal dengan kepala penjara Pak Nawi. Karena beliau berganti besok. Jadi saat kita bergantung hanya kepada Allah yang Bapa, yang Maha Kekal, kita akan kuat backing kita. So backing kah? Backing saya Allah. Saat kita bilang Allah dengan keyakinan kita, Allah Maha Kekal. Allah tidak mati, tidak tidur. Burunya Allah bukan lengannya. Allah tahu apa rahasia yang terjadi pada diri kita, dan Allah sudah menyimpan rahasia terindah untuk kita. Hari ini kita belajar sifat Allah, sifat Bapa, sifat kekal. Insya Allah kita yakin Allah menyimpan rahasia terbaik untuk kita. Apa yang kira-kira Allah simpan untuk kita, apa yang Allah berikan untuk kita, Allah yakinlah itu yang terbaik untuk kita. Nah, hari ini di awal perjumpaan kita coba sedikit bermain, karena kita memang seperti kemarin janji saya, kalau kita belajar ilmu tauhid, panjang sekali saya baca kitab, kita mungkin akan kesulitan mencerna karena ini ilmu tauhid, tapi kita sedikit berinteraksi, bermain, mungkin urut-urut dengan ingat apa kita, ingat permainannya. Minimal ini jadi bahan bagaimana kira-kira caranya, urut-urut bisa lebih fresh, lebih senang menghadapi pengajian, lebih yakin, lebih galak nampak ikut pengajian, karena kita tahu ada banyak yang Allah simpan untuk kita. Nah, kebetulan saya hari ini nggak bawa apa-apa, tapi kita akan coba melihat apa yang kira-kira Allah simpan untuk kita, atau bagaimana caranya kita tahu sesuatu yang Allah sembunyikan, atau sesuatu yang rahasia. Allah yang kita imani, Allah yang kita sembah setiap hari, ternyata selama ini memberikan banyak ilmu untuk kita. Bahkan kadang-kadang Allah berikan ilmu yang kita belum tahu sebelumnya. Tanya, gesom oleh Allah si buku, terkadang itu untuk kebaikan kita. Saat Allah memberikan itu kepada kita, kita akan dapat suatu kepuasan, akan dapat suatu pencerahan, dan ini kalau dalam ilmu agama disebut ilmu laduni. Ini ada dalam surat Al-Kahfi, barang siapa sering baca Al-Kahfi, Qur'an Jumat, dari malam Jumat itu sudah sunat baca Al-Kahfi sampai maghrib hari Jumat. Barang siapa baca surat Al-Kahfi, di situ Allah akan berikan cahaya kepadanya sampai Jumat ke depan. Menyatanya kalau baca surat Al-Kahfi, Allah akan berikan kita ilmu laduni. Ilmu laduni itu seperti Allah berikan kepada Nabi Khidir dan ada dalam surat Al-Kahfi, min ladunna ilma. Allah berikan ilmu langsung dari sisi Allah. Kita akan coba sebuah permainan atau sebuah game. Kita coba lihat apakah kita bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Jadi Allah ini mengetahui segala rahasia kita. Apa yang Allah simpan untuk kita adalah masih rahasia. Tapi rahasia ini apabila Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan bisa terinspirasi dengan hal ini. Saya butuh satu buku, boleh tolong salah seorang ngambilkan satu buku yang agak tebal. Buku apa saja boleh, karena saya nggak bawa. Iya boleh, buku yang agak tebal seperti itu. Nah, ini bukunya bukan saya pilih, karena bukunya di sini ya, bukan saya bawa. Hak asasi manusia dan konstitusi. Jadi
Siapa yang sudah khatam buku ini? Ya ada ya. Jadi, tapi buku ini boleh nggak khatam Al-Quran kalau bisa khatam, ya kalau bisa. Walaupun nggak hafal semuanya, saya bilang khatam. Walaupun kita tidak hafal Al-Quran 30 juz, minimal nawate, naselah, mencok Quran nebut. Buronya nebut dari Al-Baqarah. Besok sambung Ali Imran, sambung terus sampai khatam. Jadi Al-Quran itu walaupun kita tidak hafal, kalau kita sering khatam, wate gebut ledenku tanya ke orang sambung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sambungan la ta'budu satu. Karena kita tidak hafal itu, tapi terhafal sendiri. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita sering mengulang-ulang. Walaupun tanya hana tanfai Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kadang-kadang kita tidak sanggup hafal, boleh dibaca sering, kalau bisa dikhatamkan. Dari pertama Al-Fatihah sampai khatam ya, apa terakhir? Al-Nas. Betul. Nah, nanti kalau sudah lepas dari penjara, ada waktu, ayo kita belajar. Nanti boleh belajar di rumah atau saya jumpakan dengan guru saya. Ada banyak ilmu bisa kita pelajari. Saya kemarin baru belajar, baru ambil tarikat namanya Fatihah satu nafas. Jadi itu juga menyelesaikan semua masalah kita. Tapi ada tarikatnya. Bagi yang mau nanti boleh saya jumpakan dengan guru saya, atau nanti kalau sudah lepas penjara boleh main ke rumah. Karena ada tawasulnya ilah hadratinya. Ilah hadratinya dulu. So, panjang sekali, saya nggak hafal, saya tidak tulis. Jadi itu silsilah kepada guru kita baca semuanya sampai kepada Habib Umar Ahmad Al-Faqih, baca semuanya. Setelah itu baca Fatihah satu nafas. Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Walad-Dallin, jangan putus nafas. Jadi sambung hurufnya hidup semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya betul. Nanti nggak boleh. Sampai habis satu kali dihitung. Kita baca 7 kali. Apa yang kita inginkan terkabul. Ambil tarikatnya kenapa? Karena kita harus tawasul. Tawasul ini artinya bentuk Pak Nabi Muhammad. Jadi silsilah ijazah ini namanya tarikat itu bentuk talo katanya. Tawasul kita. Jadi saya terimanya dari Abi Rahman Ansari. Beliau terima dari guru beliau terima dari guru beliau terima dari guru sampai kepada Rasulullah. Jadi ijazah tarikat kita sambung. Baca itunya ila hadratin Nabi Mustafa. Jadi pertama kita bacanya bukan kepada Nabi terakhir. Jadi kepada guru kita, kepada ini dan kepada summa ila baca itu dulu. Kenapa? Karena ini ijazah. Ijazah itu berarti kan saat Anda melakukan, guru itu tidak dapat uang, tapi dia dapat pahala. Nah, pahala ini artinya diniatkan tadi kan. Jadi ruh gurenanya dalam tawasul itu. Insyaallah Allah berikan. Itu dari Fatihah, belum dari ayat-ayat lain lagi. Jadi banyak sekali kelebihan Allah berikan dari Al-Quran ini. Makanya Al-Quran harus khatam, walaupun buku ini nggak khatam. Ini buku hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia. Jadi yang mau belajar tentang HAM boleh di sini. Kadang-kadang katanya tentang HAM, katanya Mbak Pahim, kan itu lahum. Tapi ya inilah HAM ini. Artinya kita banyak nggak tahunya, banyak permasalahannya. Jadi ini kebetulan bukunya nomornya di bawah. Nomornya ini ada di bawah. Jadi saya kan nggak tahu tadi bukunya dari sini. Tapi karena saya scroll ini, saya mau putar cepat segini. Saya butuh satu orang relawan yang melihat dekat ke sini boleh, satu orang saja. Saya mau minta kalian untuk membantu melihat nomor yang saya buka di sini. Memang agak terbalik karena kita. Atau ada nomor yang di atas. Di sini bisa ya. Nah, jadi tapi jangan terbalik, yang bisa di 181 atau jangan. Jadi nomornya tetap seperti yang di sini. Jadi kalau ini 165 bacanya gitu. Jadi coba lihat berapa nomor di sini. Saya nggak lihat. Nanti saya akan scroll seperti akan saya buka seperti ini sampai kalian lihat nomornya berapa, dilihat, dihafal. Jadi ini tugasnya satu orang saja. Siapa saja boleh, satu orang tolong ke sini karena jarak saya jauh, ya boleh. Jadi kita butuh satu orang. Dan ini pertama bukunya acak. Bukan buku saya bawa.
dan kita nggak punya perjanjian sebelumnya, emang saya baru masuk, lama juga saya masuk. Kita mau coba lihat, saya pun nggak tahu berhasil atau tidak ini, karena ini namanya permainan. Artinya walaupun kita mengamalkan suatu doa, tanya tama itu kupi, kadang-kadang itu nggak selalu berhasil, nggak selalu ikut. Kenapa? Allah tidak mau kita menyembah doa. Saya begitu dapat amanah dari guru saya, janganlah kalian menyembah berhala wirid. Jadi jangan menyembah berhala wirid, sama seperti kita rusak akidah gara-gara obat. Allah kadang-kadang uronyo, bekanyo, sakit, ule. Taje podrek, ule. Sehingga waktu sakit ule lom, kita teringat untuk podrek. Kita nggak teringat lagi sama Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Ibrahim, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tanya makan apa itu? Dia mah harus jadi orang boleh. Berapa pun jadi obat, hang boleh. Kan istirahat pun aja panadol, hang boleh kayak panadol. Belum baru pulih bodrek. Bodrek itu namanya kita menyembah berhala obat. Begitu juga dengan menyembah berhala wirid. Makanya terkadang ada yang baru ilung sakit putra dulu, sakit mah cukup berat. Nampu boleh go belum nak uji obat berangkat pun, tapi saya nggak tahu pulihnya dengan apa. Leh dengan kroma, leh rupaji bubur kanji, pokoknya saya nggak tahu sebuah dengan apa. Begitu juga Allah memberikan kita berhasil dengan wirid. Saya untuk wirid rezeki, saya kemarin ada ajarkan ke Hendra. Kemarin saya ada ajarkan juga kepada Tuan Asnawi Iblis, beliau kebetulan sedang bermasalah dengan polisnya. Beliau minta amalan sama saya. Jadi amalan saya kasih ke beliau. Dan ada beberapa amalan. Artinya kenapa? Amalan itu wadah yang amalkan mungkin berhasil. Wadah yang amalkan mungkin tidak berhasil. Makanya muncul beberapa amalan. Saya juga gitu. Saya mengamalkan doa untuk mendapatkan uang. Saya ada mengamalkan wa may yattaqillaha. Ada mengamalkan ulilahumma. Ada mengamalkan waqi'ah. Ada mengamalkan sholat hasbalah. Ada banyak saya amalkan. Termasuk ya Gani ya Hamid, saya amalkan istighfar, saya amalkan sholawat. Semuanya tujuannya untuk uang. Tapi kadang-kadang belum semayang bunga, kadang-kadang hilang gopeng. Kadang-kadang setelah saya amalkan wa may yattaqillaha, kadang di situ dapatnya. Kenapa? Karena Allah tidak mau kita menyembah berhala wirid. Jangan sampai udah ilmu kutu mepeng gara-gara aku amal waqi'ah. Kita jadi yakin dengan amalan kita, tapi tidak teringat bahwa Allah yang memberikan. Nah makanya setiap apapun yang kita lakukan, termasuk hari ini gamenya, kalau tidak berhasil saya minta maaf. Tapi saya lakukan apa yang diajarkan oleh guru saya. Kalau berhasil, alhamdulillah. Berarti saya bisa surah apa yang saya ceritakan ini. Ini adalah bentuk visualisasi saya. Artinya bagaimana Allah membuka rahasia dari diri kita. Kita akan coba di buku Hak Asasi Manusia. Mohon maaf bukunya saya balik. Kenapa? Karena kalau dari bawah agak sulit megangnya. Dari atas lebih gampang. Karena bukunya sudah lama, artinya sudah keras lebih, bukan hardcover. Tapi buku bebas tadi dipilih ya. Jadi Tengku, bukunya saya hadapkan ke Tengku. Bukunya saya hadapkan ke sini dan saya akan scroll. Artinya akan saya buka satu-satu ini. Tengku bilang stop di mana saja. Jadi pas saya putar stop, saya stop. Tugas Tengku lihat angka di sini. Saya nggak lihat, Tengku saja yang lihat. Oke? Kalau berhenti di sini, tapi kan boleh juga di sini, 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 dan angkanya bebas. Angkanya beda-beda semua ya. Saya akan buka, Tengku tugas bilang stop di mana saja. Jadi ini adalah metode saya coba melihat ya Tengku. Nah, Tengku silakan bilang stop di mana saja. Stop di sini Tengku. Oke, Tengku lihat.